Salam sehat, salam PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat PKRS dimanapun berada, pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu dokter spesialis patologis klinis dari bagian instalasi laboratorium Rumah Sakit Muhammad Nasir, yaitu Dr. Stefani Marawati. Baik sahabat PKRS dimana saja berada di kondisi COVID sekarang ini, ada beberapa informasi ataupun terapi-terapi baru yang kita dengar ataupun yang kita lihat di media sosial. Pada hari ini kita akan membahas tentang terapi plasma konvalen. Baik, Dok, sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Dok, sekarang masyarakat kita ada informasi mungkin itu terapi plasma konvalen. Ini sebetulnya apa? Jadi plasma konvalens itu adalah biasa seperti kita transfusi darah, tapi ini berupa suatu komponen daripada darah yaitu plasmanya yang diambil dari orang yang sebelumnya sudah terinfeksi COVID-19 atau penyintas ya istilahnya. Orang sudah sembuh berarti ya? Orang sudah sembuh dari COVID-19, biasanya disebut penyintas, itu diambil komponen darah itu plasmanya. Nah ini yang nanti diharapkan didonorkan kepada penderita yang menderita COVID-19 yang dirawat ya, biasanya penderita yang sedang berat, yang diharapkan dari antibodi yang terbentuk dari orang yang sudah terinfeksi tadi dipindahkan kepada orang yang lagi terinfeksi, membantu antibodi itu membantu menyerang antigen atau COVID antigen atau virus yang masih dalam tubuhnya. Secara kita orang medis nih, apakah itu bagian dari terapi baru? Ya, jadi beberapa pakar-pakar kita sudah memakai itu. Jadi karena memang pada orang-orang yang menderita COVID ini antigen masuk, antibodinya belum terbentuk. Jadi karena cepat sehingga virusnya lebih duluan merusak gitu istilahnya kan, tanpa ada terbentuk antibodi kan ada proses. Nah itulah dipakai ini untuk menjadi terapi baru. Walaupun itu masih menjadi suatu istilahnya penemuan baru lah, belum menjadi suatu terapi harus, karena tetap terapinya tetap terapi medis, obat-obatan yang lain masih, ini hanya tambahan, karena beberapa penelitian melakukan ini dan itu berhasil pada pasien-pasien yang kondisi berat sedang berat itu agak berat ya, itu diterapi dengan ini lebih baik, cepat dia karena bagi pasien COVID dengan kondisi berat dan dirawat di rumah sakit. Dan itu pun harus dalam persetujuan daripada dokternya, dokter klinisinya. Kira-kira dengan terapi seperti itu, misalnya kita terapi pasien kita di rumah sakit ini, apakah ada risiko efek samping? Ya, efek samping itu sebagaimana umumnya kita transfusi darah. Jadi kalau kita transfusi darah, namanya ada benda asing dimasukkan, tentu tetap ada resiko efek samping. Makanya sebelum didonorkan biasanya nanti di unit transfusi darah atau bank darah itu dia akan melakukan uji dulu, uji kecocokan. Berarti prosedur transfusi darah tetap berjalan. Dan itu pun juga harus dilalui dengan ketat ya, bukan hanya langsung dimasukkan. Jadi ada proses untuk pengolahan daripada komponen ini yang benar. Sehingga tidak menimbulkan reaksi transfusi setelah nanti plasmanya dimasukkan ke tubuh pasien. Berarti secara kita medis belum ada referensi khusus untuk terapi COVID. Kalau referensi sudah beberapa, kan sudah memakai itu, ada beberapa obat-obatan, terapi antiviral dan segala macam. Dan ini plasma konvalens ini yang belakangan diinikan ya, ditambahkan, dan itu sudah dipakai di beberapa institusi lah di Indonesia, sudah di Jogja,
ya di Jakarta. Dimana di Padang juga Jamil juga memakai mungkin ya. Mungkin tempat kita regenerasi belum, karena kita belum mempunyai alat untuk pengolahannya, dan kita pun masih bank darah ya, bukan satu unit transfusi darah. Nah, ini informasi untuk masyarakat. Bilang dulu ada juga plasma ini pengganti vaksin. Itu betul atau mana? Plasma pengganti, enggak, beda. Beda. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya vaksin itu kan bisa ada yang virus dilemahkan atau yang sudah dimatikan, tergantung dari vaksinnya. Itu yang diharapkan dimasukkan ke tubuh pasien, ke tubuh orang yang divaksin, diharapkan terbentuk antibodi. Tidak ini yang antibodi yang dimasukkan untuk menjadi imun di dalam tubuhnya. Kalau antibodi dimasukkan di sini untuk melawan daripada virus yang di dalam penderita. Antibodi baru bukan, dia hanya membantu kekuatan daripada tubuh orang yang terserang tadi. Dibantu kan antigen dilawan dengan antibodi. Kalau vaksin membentuk tubuh membentuk antibodi. Mohon kita kepada masyarakat kita teman Solo ini di kondisi COVID sekarang ini apa antisipasi atau langkah kita supaya COVID ini cepat berlalu? Ya, mungkin sebagaimana sudah disampaikan pemerintah dan semua ya. Intinya kan ada beberapa hal yang harus kita hindari dan harus kita pakai ya, kita terapkan, yaitu ada 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dan mengurangi kerumunan, kan itu intinya. Jadi kalau kita memang harus bekerja berkontak dengan banyak orang, tentu masker jangan lupa. Jadi kita sebaiknya pada kondisi pandemi ini memakai masker. Maskernya memakai yang benar, bukan memakai masker di dagu atau di bawah hidung, karena itu adalah tempat-tempat masuknya daripada virus. Itu menjaga jarak dan mencuci tangan ya, dan termasuk juga itu tadi menghindari kerumunan ya, seminimalnya lah menghindari kerumunan. Mungkin itu aja, prokes yang itu harus tetap berjalan, harus ketat benar-benar. Oke, baik sahabat PKS dimanapun saya berada, mungkin itu prokes kesehatan kita Rumah Sakit Muhammad Nasir. Kita akan selalu mengupdate informasi kesehatan dari tenaga ahli kita, dari dokter spesialis kita, akan memberikan informasi kesehatan kepada sobat-sobat PKS di mana saja. Demikian pada hari ini kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PKS.